Kita sudah di ujung dan Kremlin menuduh Amerika Serikat menggagalkan negosiasi akhir perang Rusia-Ukraina. Di Moskow, mereka menyebut Donald Trump mengkhianati Rusia dan Putin karena pernah berjanji pada Putin di Anchorage namun tidak menepatinya. Putin kini menuntut jaminan keamanan dari Amerika untuk Rusia, padahal katanya sedang berperang dengan NATO. Dengarkan baik-baik, ini sangat penting. Menlu Rusia Sergei Lavrov menuduh Amerika Serikat tak ada kemajuan menghentikan perang Rusia-Ukraina. Dia meyakinkan bahwa Putin dan Trump pada Agustus 2025 di Anchorage katanya tampaknya telah menyelesaikan perang dan bergerak menuju kerjasama yang luas dan saling menguntungkan. Namun sejak itu Amerika Serikat membuat hambatan buatan bagi kerjasama. Lavrov secara langsung menuduh Amerika Serikat menolak proposal perdamaian Alaska, memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia, menyita kapal tanker Rusia dari armada bayangan, dan memberlakukan bea masuk sekunder atas impor minyak Rusia. Seperti yang dikatakan, sanksi tersebut katanya justru membantu orang Rusia, tapi entah kenapa orang Rusia sendiri terus-menerus mengeluh tentang hal itu. Dan Lavrov juga secara langsung menyatakan bahwa jika memang begitu, jika Trump bersikap begitu arogan, maka Rusia siap melancarkan perang melawan Eropa dan menuntut kendali penuh atas pemerintahan. Dan dalam situasi seperti ini, Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia menuntut jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan NATO untuk Rusia. Jika tidak, Rusia akan memulai perang global. Dan itu belum semua. Mari kita bahas apa yang direncanakan Kremlin. Nama saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini, beri like, komentar, dan juga subscribe ke channel Telegram Peci News. Link tersedia di deskripsi video. Kami segera publikasikan berita terbaru saat diterima. Bulan madu antara pemerintahan Donald Trump dan Vladimir Putin tampaknya telah resmi berakhir. Di Kremlin secara terbuka menyatakan bahwa Trump tidak hanya menipu tetapi juga mengkhianati diktator Rusia Vladimir Putin dan seluruh Rusia secara keseluruhan. Sergei Lavrov mengatakan Rusia tidak berniat menyerang Eropa, namun jika ada ancaman terhadap Federasi Rusia, respons Moskow bisa lebih dari operasi militer khusus. Kutipan dari Sergei Lavrov, jika Eropa tiba-tiba menyerang Federasi Rusia, itu bukan lagi operasi militer khusus dari kami, melainkan respons militer penuh dengan semua alat militer yang kami punya. Namun, teman-teman, pernyataan Lavrov ini baru awal kepanikan. Kita perlu menguraikannya satu persatu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada 9 Februari menuduh Amerika Serikat tidak membuat kemajuan menghentikan perang Rusia-Ukraina. Dia mengatakan bukan Rusia atau Ukraina yang salah, tapi Amerika dan Donald Trump yang bertanggung jawab atas perang ini. Lavrov secara langsung menyatakan bahwa sekarang bukan lagi Ukraina, tetapi justru Amerika Serikat yang tidak hanya menghalangi, tetapi juga menggagalkan tercapainya perdamaian. Dan disinilah hal yang paling menarik dimulai. Lavrov menuduh Amerika Serikat menolak usulan perdamaian yang sebelumnya diajukan sendiri oleh Amerika Serikat pada konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat, Rusia di Alaska, Agustus 2025. Mereka menggagalkan itu dengan sanksi baru ke Rusia, menyita kapal tanker dan armada bayangan Rusia, serta menerapkan bea masuk sekunder pada impor minyak Rusia. Katanya, semua ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat, seperti yang mereka katakan, telah menjanjikan sesuatu di Alaska, tapi sekarang mereka hanya menipu. Tapi yang paling mengejutkan dalam cerita ini adalah bahwa kita semua bertanya-tanya, Raw Anchorage seperti apa yang selalu dibicarakan oleh orang Rusia. Mereka mengklaim Putin dan Trump diam-diam membuat kesepakatan rahasia di Alaska, tapi tak ada yang tahu isinya. Sekarang Lavrov mengatakan Amerika Serikat dan Rusia tampaknya telah menyelesaikan perang Rusia-Ukraina di konferensi tingkat tinggi Alaska dan mulai bekerja sama secara luas dan saling menguntungkan. Sejak itu, Amerika Serikat membuat hambatan buatan untuk kerjasama. Penting dipahami, Kremlin berusaha menunjukkan bahwa mereka bukan penggagal negosiasi, tapi Donald Trump yang menipu dan mengkhianati mereka. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan Amerika Serikat dan Rusia telah sepakat di Alaska yang menurutnya bisa jadi terobosan dalam perundingan damai. Tentu saja tidak ada yang memberitahu secara pasti kesepakatan apa saja yang dimaksud. Pada dasarnya, Kremlin memanfaatkan tidak adanya dokumen publik dari konferensi tingkat tinggi Alaska untuk mengklaim bahwa Rusia dan Amerika Serikat telah sepakat menghentikan perang di Ukraina selama pertemuan itu. Dan di sini semuanya terlihat seolah-olah rakyat Rusia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih
buruk. Nah, kalian tahu sendiri kalau Telegram dan YouTube di sana memang sudah benar-benar diblokir. Namun, para pejabat Kremlin mengklaim bahwa pada konferensi tingkat tinggi Alaska telah disepakati prinsip-prinsip yang didasarkan pada pidato Presiden Rusia Vladimir Putin yang disampaikan pada bulan Juni 2024 di hadapan Kementerian Luar Negeri Rusia, di mana Putin menuntut agar Ukraina menyerah pada tuntutan awal Rusia. Pejabat Kremlin mendorong Amerika Serikat mundur dan meninggalkan perundingan terbaru yang dipimpin Amerika Serikat dengan Ukraina dan Eropa demi semacam penyelesaian Amerika-Rusia yang hampir sepenuhnya didasarkan pada tuntutan Rusia. Kini seluruh diplomat Kremlin secara terbuka meyakinkan semua orang bahwa Trump nyaris mengambil pidato Vladimir Putin 2024 dan menyalinnya jadi 28 poin. Seolah-olah Trump setuju dengan kapitulasi Ukraina dan juga kapitulasi NATO, lalu sekarang dia menolaknya. Di sini, orang Rusia benar-benar kehilangan akal sehat. Lavrov menegaskan kembali tuntutan Rusia untuk mengendalikan secara efektif proses pasca perang pemerintahan Ukraina serta jumlah dan komposisi angkatan bersenjata Ukraina. Lavrov menyatakan bahwa dia tidak ragu bahwa Rusia akan mencegah penempatan senjata apapun yang mengancam Rusia di wilayah Ukraina demi menjamin keamanan Federasi Rusia. Itu semua kutipan. Dan perlu dipahami bahwa pernyataan Lavrov menunjukkan Rusia ingin menentukan jumlah pasukan, persenjataan, dan perlengkapan militer Ukraina pasca perang. Ini kembali merujuk pada Protokol Istanbul 2022. Saya ingatkan, pembatasan dalam protokol itu akan membuat Ukraina tidak berdaya menghadapi agresi Rusia di masa depan, yang kemungkinan besar akan terjadi. Tuntutan Lavrov soal senjata barat kemungkinan besar akan menghilangkan bantuan militer barat penting bagi Ukraina setelah perang. Menolak upaya Amerika Serikat membangun tentara Ukraina yang kuat demi keamanan Ukraina pasca penyelesaian damai. Lavrov mengklaim bahwa penyelesaian damai harus menghilangkan, seperti yang ia katakan, kutipannya, akar-akar Nazi di Ukraina demi menjamin keamanan Rusia dan perhatikan hak-hak penduduk berbahasa Rusia di Crimea, Donbas, dan Novorossiya seperti yang ia sebutkan. Tunggu dulu, Crimea dan Donbas sudah diduduki oleh orang Rusia yang kotor. Apa kalian di sana tidak bisa menjamin hak-hak penutur bahasa Rusia? Omong kosong apa ini? Jangan langsung simpulkan meski terdengar seperti omong kosong. Lavrov juga menyatakan Rusia menuntut pemerintah Ukraina mundur dan diganti pemerintahan boneka pro-Rusia. Dan disinilah Lavrov menyebut Novorossiya. Jadi maksudnya wilayah fiktif di selatan dan timur Ukraina ini mencakup area yang belum tentu sudah diduduki. Dan ini terus menunjukkan bahwa tuntutan teritorial Rusia jauh melampaui wilayah Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Tapi itu belum semuanya. Lavrov lalu secara terbuka mengancam Eropa dengan perang besar, mengulang tuntutan lama Putin. Pada Desember 2020, Rusia memberi ultimatum pada NATO, menuntut Amerika Serikat dan NATO memberikan jaminan keamanan setara dengan pembubaran aliansi NATO, dengan tuntutan agar NATO sepenuhnya menarik pasukan atau persenjataan dari negara anggota yang bergabung setelah 1997. Artinya, pada dasarnya setengah dari anggota NATO harus dikeluarkan dari aliansi ini. Saat itu, Putin mengajukan tuntutan yang setara dengan penyerahan total Ukraina dan NATO. Intinya, perjanjian damai tanpa mempertimbangkan tuntutan Rusia terhadap Ukraina, NATO, dan Barat tidak akan memuaskan Rusia. Hari ini, Lavrov menegaskan kembali hal tersebut. Pada akhirnya, Kremlin secara langsung menyatakan bahwa Amerika Serikat harus menghentikan proses negosiasi yang sedang dilakukan Amerika Serikat dengan Ukraina dan Eropa. Sejak diterbitkannya rencana 28 poin yang diusulkan oleh Amerika Serikat dan kembali ke usulan-usulan yang diajukan oleh Kremlin. Begitulah negosiasi dengan orang Rusia yang tidak sopan. Katanya sudah lebih setahun bernegosiasi, lalu ingin lupakan semua dan kembali ke Protokol Istanbul untuk mulai lagi. Sampai-sampai Kementerian Luar Negeri Rusia sudah menyatakan bahwa untuk mengakhiri perang di Ukraina, negara-negara Barat wajib memberikan jaminan keamanan kepada Rusia.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Lavrov, Alexander Grosko. Selanjutnya, kutipannya, kami mengakui bahwa penyelesaian damai di Ukraina harus mempertimbangkan kepentingan keamanan Ukraina, tetapi yang paling penting tentu saja adalah kepentingan keamanan Rusia. Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak membahas jaminan untuk Rusia, padahal tanpa itu perjanjian damai tidak mungkin terjadi. Jadi, bagaimana sebenarnya jaminan keamanan untuk Rusia menurut Kremlin? Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan jaminan harus mencakup larangan Ukraina masuk NATO dan penolakan penempatan pasukan asing di Ukraina. Dan secara umum, jaminan bahwa dari Kiev tidak akan ada ancaman terhadap Moskow, serta Kiev sendiri tidak lagi dipandang sebagai pangkalan untuk melawan Rusia. Moskow dalam hal ini siap mendukung jaminan untuk Ukraina, tetapi yang dirumuskan pada tahun 2022 di Istanbul, yaitu di mana Rusia bertindak sebagai penjamin keamanan Ukraina, itu benar-benar suatu hal yang sangat absurd. Dan yang paling lucu, Kremlin menawarkan kepada Eropa untuk saling memberikan jaminan tidak saling menyerang, kutipan dari Grusko. Kami siap untuk secara tertulis mencatat jaminan yang sesuai dalam dokumen hukum secara kolektif dan timbal balik. Namun paradoksnya, Lavrov menyatakan Uni Eropa kini tak hanya mengesampingkan partisipasi konstruktif, tapi juga keterlibatan berarti dalam proses perdamaian. Secara umum, saya rasa sudah bukan rahasia lagi bahwa sepanjang tahun kepresidenan Donald Trump, Rusia sebenarnya tidak melakukan negosiasi nyata, melainkan hanya mengulur waktu. Sekarang giliran Donald Trump. Karena Lavrov sudah secara langsung mengatakan kepadanya bahwa Washingtonlah yang tidak menginginkan perdamaian, sementara Trump, maaf, seperti orang bodoh, akan terus mengulang bahwa Vladimir Putin sangat menginginkan perdamaian, dan dia menepati janjinya. Di sini saya akan beri tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jika episode ini menurut Anda menarik, Anda bisa mendukung kerja kanal YouTube kami dengan donasi atau berlangganan Anda. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda semuanya. Sampai jumpa. Subtitle.